Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilal Phillips, mantan dewa gitar yang membuat ribuan tentara AS masuk Islam. Nama Bilal Phillips sedang menjadi pembicaraan di kalangan parlemen dan politisi Denmark terkait rencana kedatangan cendekiawan muslim itu ke Denmark untuk menjadi pembicara dalam konferensi yang digelar organisasi pemuda komunitas muslim di Denmark. Sejumlah anggota parlemen dan politisi di negeri itu merasa resah dengan rencana kedatangan Phillips karena menganggap Phillips adalah seorang tokoh muslim garis keras. Negara Inggris dan Australia memang melarang Phillips masuk ke kedua negeri itu karena ceramah-ceramah keagamaan Phillips yang dinilai menghasut orang untuk melakukan kekerasan. Phillips dalam salah satu rekaman video ceramahnya juga pernah mengatakan bahwa penyakit AIDS adalah hukuman Tuhan untuk para homoseksual dan ia mengusulkan hukuman mati bagi kaum homoseksual. Di rekaman video lainnya, Phillips membela aksi bunuh diri dan menyebut serangan bunuh diri sebagai senjata perang yang sah. Siapa sebenarnya Bilal Phillips yang bergelar doktor itu? Dan apa latar belakang sehingga ia dicap sebagai cendekiawan muslim garis keras oleh negara-negara barat? Mantan dewa gitar. Perjalanan hidup Phillips atau lengkapnya Dr. Abu Aminah Bilal Phillips hingga menjadi seorang cendekiawan muslim yang cukup disegani saat ini ternyata sangat menarik. Pria kelahiran Jamaika dan besar di Kanada itu adalah seorang mu'alaf dan sebelum menjadi seorang muslim, ia berprofesi sebagai musisi atau tepatnya seorang gitaris profesional. Ketika saya kuliah di Universitas Simon Fraser di Vancouver, Kanada, saya memainkan gitar dalam pertunjukan musik di klub-klub malam. Ketika saya tinggal di Malaysia, saya tampil di panggung-panggung dan dikenal sebagai Jimi Hendrix-nya Sabah di Malaysia Timur, tutur Phillips pada Groove Today. Tapi, begitu saya menjadi seorang muslim, saya merasa tidak nyaman melakukan itu semua. Dan saya memutuskan berhenti main musik sebagai pribadi maupun secara profesional lanjutnya. Phillips memutuskan masuk Islam pada tahun 1972. Proses masuk Islamnya pun terbilang cukup singkat, hanya 6 bulan saja setelah membaca buku-buku Islam dan berdiskusi tentang Islam. Setahun setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, Phillips mendaftarkan diri ke kejuruan studi Islam Universitas Islam Madinah, Arab Saudi. Saya ingin belajar Islam dari sumber-sumber klasiknya dan bukan mengambil dari praktek-praktek budayanya, kata Phillips. Ia lalu melanjutkan pendidikan ke Universitas Riyadh sambil menyelesaikan kuliah untuk meraih gelar MA-nya. Phillips menyiapkan dan menjadi pembawa acara Why Islam di stasiun televisi Saudi Channel 2. Acara itu merupakan program wawancara dengan para mu'alaf dari berbagai latar belakang untuk mengetahui alasan mereka memilih masuk Islam. Ia juga melakukan riset dan menuangkan dalam buku-bukunya antara lain berjudul Poligami dalam Islam dan Fundamental of Islamic Monotheism, mengislamkan tentara AS. Setelah berhasil meraih gelar MA-nya, Phillips bekerja di Departemen Agama Markas Besar Angkatan Udara Arab Saudi di Riyadh. Saat itu sedang pecah Perang Teluk dan tugasnya adalah mengajar tentang agama Islam pada pasukan AS di basis-basis militer mereka di Bahrain dan di provinsi bagian timur Arab Saudi. Karena gambaran tentang Islam begitu terdistorsi di AS, saya dan 5 orang Amerika lainnya setelah Perang Teluk selama 5,5 bulan terlibat dalam proyek untuk menghilangkan keraguan terhadap agama Islam pada sekitar 1,5 juta pasukan AS yang ada di kawasan Teluk. Hasilnya, lebih dari 3.000 tentara AS yang akhirnya masuk Islam, ungkap Phillips. Ia kemudian pergi ke AS untuk membantu memberikan bimbingan rohani bagi para tentara yang baru masuk Islam. Dengan bantuan organisasi Muslim Members of the Military (MMM), Phillips menggelar berbagai konferensi dan kegiatan yang berhasil mendesak militer AS untuk membangun fasilitas-fasilitas musola di seluruh basis-basis militernya. Pemerintah AS juga berkewajiban untuk meminta komunitas muslim mengajukan kandidat ulama yang akan menjadi pembimbing rohani bagi tentara yang muslim di kemiliteran AS. Beberapa tentara Perang Teluk yang masuk Islam pergi ke Bosnia untuk memberikan pelatihan pada rakyat Bosnia dan ikut berjuang bersama mereka melawan kekejaman tentara Serbia, ujar Phillips. Membentuk pusat informasi Islam. Setelah tinggal di AS, Phillips pindah ke Filipina dan memberikan kuliah di berbagai tempat di Mindanao. Ia merekam pentingnya sistem pendidikan yang islami bagi umat Islam dalam setiap ceramah dan kuliahnya, sehingga mendorong didirikannya universitas berbasis Islam di Johor Bahru City. Di universitas ini, ia membuka jurusan studi Islam sampai level untuk mendapatkan gelar MA dan menyiapkan tenaga guru yang berorientasi pada Islam.
Tahun 1994, Phillips imigrasi ke Uni Emirat Arab atas undangan Syekh Salim Al-Qasimi dan bergabung dengan lembaga amal Dar Al-Per di Dubai. Phillips juga membentuk pusat informasi Islam yang sekarang dikenal dengan nama Discover Islam di Karaman. Pusat informasi dibuat untuk meluruskan pandangan-pandangan yang salah tentang Islam. Ia dibantu oleh para mu'alaf dari berbagai negara seperti Utma Peri asal Irlandia, Ahmed Abalos asal Filipina, dan Abdul Latif dari Kerala dalam mengelola pusat informasi itu. Dalam kurun waktu 5 tahun setelah dibentuknya Pusat Informasi Islam, sekitar 1.500 orang dari Amerika, Australia, Inggris, Rusia, China, Jerman, Filipina, Sri Lanka, India, dan Pakistan masuk Islam di pusat informasi ini, kata Phillips. Alasan mereka masuk Islam karena frustasi dan rasa tidak puas, selain kebutuhan akan landasan rasional dan spiritual yang kuat. Beberapa di antara mereka masuk Islam karena menikah dengan Muslim, dan yang lainnya memilih masuk Islam karena terdorong rasa ingin tahu mereka tentang Islam dan Muslim, ujar Phillips. Setelah sukses mendirikan Pusat Informasi Islam, ia membentuk sebuah departemen percetakan Dar Al-Falah untuk menerbitkan literatur-literatur Islam dalam berbagai bahasa untuk memberikan edukasi tentang ajaran Islam bagi masyarakat non-bahasa Arab. Dari seluruh kegiatan dakwahnya menegakkan agama Allah, saat-saat yang paling membahagiakan dalam hidup Phillips adalah ketika kedua orang tuanya dalam usia 70-an tahun akhirnya juga menerima Islam sebagai agama mereka. Kedua orang tua Phillips sudah terbiasa hidup di lingkungan masyarakat Muslim di berbagai negara, antara lain Nigeria, Yaman, Malaysia, memilih masuk Islam setelah mereka menyaksikan bagaimana rusaknya kehidupan masyarakat di Amerika. Sampai sekarang, Bilal Phillips masih aktif dalam dunia pendidikan. Ia mengajarkan sejarah Islam dan studi hadis Rasulullah SAW. Dalam kurun waktu 5 tahun setelah dibentuknya Pusat Informasi Islam, sekitar 1.500 orang dari Amerika, Australia, Inggris, Rusia, China, Jerman, Filipina, Sri Lanka, India, dan Pakistan masuk Islam di pusat informasi ini, kata Phillips. Alasan mereka masuk Islam karena frustasi dan rasa tidak puas, selain kebutuhan akan landasan rasional dan spiritual yang kuat. Beberapa di antara mereka masuk Islam karena menikah dengan Muslim, dan yang lainnya memilih masuk Islam karena terdorong rasa ingin tahu mereka tentang Islam dan Muslim, ujar Phillips. Setelah sukses mendirikan Pusat Informasi Islam, ia membentuk sebuah departemen percetakan Dar Al-Falah untuk menerbitkan literatur-literatur Islam dalam berbagai bahasa untuk memberikan edukasi tentang ajaran Islam bagi masyarakat non-bahasa Arab. Dari seluruh kegiatan dakwahnya menegakkan agama Allah, saat-saat yang paling membahagiakan dalam hidup Phillips adalah ketika kedua orang tuanya dalam usia 70-an tahun akhirnya juga menerima Islam sebagai agama mereka. Kedua orang tua Phillips sudah terbiasa hidup di lingkungan masyarakat Muslim di berbagai negara, antara lain Nigeria, Yaman, Malaysia, memilih masuk Islam setelah mereka menyaksikan bagaimana rusaknya kehidupan masyarakat di Amerika. Sampai sekarang, Bilal Phillips masih aktif dalam dunia pendidikan. Ia mengajarkan sejarah Islam dan studi hadis Rasulullah SAW.